Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, masih di dalam bab pendahuluan. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Nah, kita lanjutkan pertemuan yang kemarin bahwa ada 3 alasan Syekh Umar Abdul Jabbar menghulasah atau meringkas kitab Nurul Yakin. Jadi Nurul Yakin ini dikarang atau ditulis oleh Al-Khudari Bik. Namun Hulasah Nurul Yakin ini baru ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Nah, ada 3 alasan yang terpenting, yaitu yang pertama adalah kenapa ia membuat kitab ini atau meringkas kitab Nurul Yakin. Li'timadihi fi riwayati alal Quran wal hadis. Karena dalam meriwayatkan beliau bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasyuhratihi bainal ami wal khas. Dan terkenalnya Nurul Yakin bainal ami wal khas di kalangan orang awam dan orang khusus. Artinya bukan kalangan orang yang berilmu saja, namun orang awam pun sudah mengenal kitab Nurul Yakin. Nah, yang ketiga ini watanazzuhihi anta ifatail hobbi wal bugdi. Dan bersihnya Nurul Yakin dari sentimen cinta dan sentimen benci. Apa maksudnya? Nah, kita lanjutkan biar lebih mudah dipahami. Allati do'at, yang hilang. Do'at, allati do'at, yang hilang. Ma'ahuma, bersama cinta dan benci. Al-faidatu, apa faidah? Minas siyari, dari beberapa biografi riwayat hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang ketiga ini, bersihnya kitab Nurul Yakin ini dari kedua perasaan cinta dan benci. Artinya kedua sentimen cinta dan benci yang hilang bersama keduanya tersebut faidah minas siyar, dari beberapa riwayat. Kita lanjut dulu ya biar lebih mudah, biar dapat kita pahami. Fa inna atifatal hubbi taj'alu kullama laisa bihasanin hasanan. Wa tajtahidu fit ta'wilil hawadisi biwajhin laisa fihi gododoh. Nah, di sini adalah karena sungguh perasaan cinta atau sentimen cinta kepada sesuatu menjadikan baik setiap hal yang tidak baik, dan berusaha menafsirkan kejadian-kejadian dengan cara yang tidak merendahkan, sehingga menyebabkan kegagalan dan kekecewaan pelakunya. Maksudnya, kecintaan atau perasaan cinta atau sentimen cinta itu menjadikan setiap perkara yang tidak ada perkara tersebut hal baik. Namun tatkala cinta, maka akan dikatakan hal itu baik. Nah, ini dia. Maka dalam penulisan riwayat atau sejarah ini harus apa adanya. Tidak ada sentimen cinta dan sentimen benci. Nah, kalau cinta, pasti otomatis yang ada sesuatu tersebut yang ditulis itu pasti kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Nah, padahal tidak setiap selalu baik. Tidak setiap sesuatu selalu baik. Pasti ada kerendahan atau rendahnya. Nah, bukan hanya itu, dan ia juga bersungguh-sungguh, maksudnya sentimen cinta itu bersungguh-sungguh dalam menafsirkan kejadian-kejadian dengan cara yang tidak ada di dalam cara tersebut gododoh, apa kerendahan. Artinya tidak mungkin ketika kita menyukai atau mencintai sesuatu menceritakan dengan wajah atau dengan cara yang merendahkan, itu tidak mungkin. Maka akan selalu diceritakan dengan kemuliaan dan kebaikan. Nah, yang pertama itu. Nah, sekarang yang kedua. Wa'atifatal karohati, dan sesungguhnya perasaan benci tada'u, itu mengajak
perasaan benci ila didzali kepada kebalikan itu cinta. Fataj'alu maka menjadikan atifatul karohah, maksudnya sentimen benci al hasana pada kebaikan, kobihan akan buruk, maksudnya menjadi buruk. Watastambitu dan menghasilkan atifatul karohah minal khairi dari kebaikan, syarron pada kejelekan. Jadi perasaan benci kepada sesuatu mengajak kepada sebalik dari itu, maksudnya sebalik cinta yang tadi disebutkan, yaitu menjadikan hal yang baik menjadi buruk dan tercipta dari kebaikan sebuah keburukan. Ya, jadi perasaan benci akan mendorong kita untuk berlawanan terhadap hal kebaikan dan menjadikan perasaan benci itu menjadikan pada yang baik kobihan akan menjadi buruk. Jadi kalau kita ada perasaan benci, tidak mungkin kita menceritakan yang baik-baik. Hal yang baik pun pasti akan menjadi buruk. Dan menghasilkan dari sesuatu yang baik kepada sesuatu yang buruk. Artinya ketika kita benci terhadap sesuatu, nah pasti akan muncul sifat-sifat atau kondisi-kondisi negatif yang akan kita utarakan. Tidak mungkin kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang ketiga menarik. Bersihnya nurul yakin ini dari perasaan cinta dan benci. Artinya ya biasa saja. Artinya harus ada di tengah-tengah. Tidak benci, tidak senang, tidak cinta dan tidak benci. Artinya di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah pasti akan mengutarakan hal-hal yang sewajarnya dan apa adanya. Nah, ini diperlukan oleh orang yang menulis sejarah. Nah, ketika akan dia condong kepada cinta, maka hilanglah faedah sejarah dari suatu riwayat-riwayat biografi. Nah, seperti itu. Kemudian, waqad al-haqtu, dan sungguh menyertakan siapa saya bikul lidarsin pada setiap pelajaran khulasotahu, pada ringkasannya kula darsin. Fa'as alullaha, maka memohon siapa aku Allah kepada Allah, ayyaj'alaha, akan menjadikan ianya Allah pada khulasoh makbulatan, hal keadaan diterima, wa khalisotan, dan keadaan suci, liwajhil karim, karena wajah Allah yang mulia. Jadi musonib ini menyertakan di setiap pelajaran pada ringkasannya. Makanya nurul yakin, musonib membuat ringkasannya yaitu khulason nurul yakin. Dan musonib juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pada nurul yakin ini, pada khulaso ini, pada hal yang pada diterima. Maksudnya adalah pada sesuatu yang diterima dan murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Innahu alama yasha'u qadirun. Innahu, bahwa sungguhnya Allah, alama, atas sesuatu atau atas tiap sesuatu, yasha'u, yang menghendaki, ianya Allah, qadirun, yang maha berkehendak. Wabil ijabati, dan dengan mengabulkan doa, jadirun, ialah yang berhak. Ya, bahasa mudahnya, Allah berkuasa atas apa yang Ia kehendaki dan zat yang berhak mengabulkan permohonan doa. Nah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.